Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan tentunya tetap semangat belajar meski untuk sementara ini kita belajar dari rumah. Perkenalkan, nama Ustadzah Iza, Ustadzah yang akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4. Pada pertemuan kita pertama kali ini, Ustadzah akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Didengarkan baik-baik ya penjelasan Ustadzah. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ini ya anak-anak. Yang pertama, apa itu paragraf? Yang kedua, apa saja jenis paragraf? Yang ketiga, apa itu kalimat utama? Dan yang keempat, bagaimana cara menemukan kalimat utama? Langsung saja ya, kita bahas satu persatu pertanyaan ini. Oke, paragraf. Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain dan membentuk sebuah ide atau gagasan. Dalam paragraf itu sendiri terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau nama lainnya kalimat pendukung. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat gagasan atau ide pokok. Sedangkan apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Oke, di sini intinya adalah paragraf itu kumpulan beberapa kalimat yang membentuk ide atau gagasan. Sedangkan dalam paragraf itu sendiri ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat pendukung. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada dua jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal atau depan. Ingat ya, deduktif. Deduktif, depan. Oke, yang kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalian cukup menghafalkan satu aja. Deduktif, depan, deduktif, depan. Oke? Jelas ya? Intinya jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama ada dua. Paragraf deduktif dan induktif. Selanjutnya, cara menemukan atau menentukan kalimat utama. Ingat baik-baik ya, cara menentukan kalimat utama. Ketika kita bisa menentukan kalimat utama, maka kita jelas langsung bisa tahu letak kalimat utama, otomatis kita juga tahu jenis paragraf itu apakah induktif atau deduktif. Oke. Perhatikan cara menentukan kalimat utama. Yang pertama, baca kalimat terakhir paragraf. Ingat, langsung baca kalimat terakhir paragraf. Jika pada kalimat terakhir paragraf ada kata kunci, maka kalimat utama ada di akhir paragraf. Kata kuncinya apa saja ya? Ingat, kata kunci ini harus dan wajib kalian hafal. Kata kunci, ada apa aja? Kata kuncinya itu
Kesimpulannya, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka, sehingga, jadi, dengan demikian, itulah. Cara yang kedua, jika pada kalimat terakhir paragraf tidak ada kata kunci, maka kalimat utama ada di awal paragraf. Yang ketiga, kalimat utama harus ditulis lengkap satu kalimat. Maksudnya apa ditulis lengkap satu kalimat? Intinya itu satu kalimat full hingga berakhir tanda titik itu ditulis semua. Oke, kita langsung menuju ke contoh. Tapi sebelum menuju ke contoh, Ustazah ulangi lagi cara mudah menentukan kalimat utama. Yang pertama, kalian wajib langsung baca kalimat terakhir paragraf. Apakah ada kata kunci? Kalau ada, berarti kalimat utama ada di akhir. Yang kedua, jika tidak kalian temukan kata kunci, maka kalimat utama ada di awal. Itu ya intinya. Oke, langsung kita ke contoh paragraf pertama. Oke, beberapa kuliner tradisional mengalami sejumlah inovasi, tak terkecuali dengan cilok. Jajanan tradisional khas Bandung ini kini tak hanya disajikan dengan cara dikukus saja, melainkan kini cilok bisa diolah dengan cara diberi kuah, digoreng, bahkan dibakar. Salah satu varian cilok tersebut adalah cilok goreng. Seperti namanya, varian cilok ini dibuat dengan cara digoreng, lalu diberi sejumlah bumbu penyedap. Adapun bumbu-bumbu tersebut antara lain bumbu kacang, bubuk kacang, dan bubuk cabai. Ini ada paragraf. Kita cari kalimat utamanya dengan menggunakan cara yang barusan Ustazah sebutkan. Langsung dari paragraf ini kita lihat kalimat terakhir paragraf. Apakah ada kata kunci? Wah, ternyata tidak ada kata kunci di paragraf pertama ini. Coba lihat kalimat terakhir, tidak ditemukan kata kunci ya. Jadi otomatis kalimat utamanya ada di awal. Ngerti ya? Di akhir itu kan kalimatnya adapun bumbu-bumbu tersebut antara lain bubuk kacang, dan bubuk cabai. Di kalimat terakhir itu tidak kita temukan kata kunci. Otomatis langsung kita lihat di awal paragraf itulah kata kuncinya. Dan ingat, kalimat utama harus ditulis lengkap. Artinya apa, Us? Artinya kalian harus menulis itu sampai berakhir tanda titik. Itu sudah Ustazah warna ya kalimatnya. Itu berarti kalimat utama ditulis sampai cilok titik. Itu ya. Oke. Nah, lihat di akhir paragraf tidak ditemukan kata kunci. Jadi kalimat utamanya ada di awal. Karena kalimat utamanya di awal berarti jenis paragrafnya apa? Awal. Awal itu kan depan, deduktif. Oke, kita lanjut ya. Contoh paragraf kedua. Ya, jika ada siswa yang melanggar aturan kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar. Aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan kelas. Aturan kelas mulai dari piket kebersihan, piket kelengkapan kelas, aturan kelakuan di dalam kelas, dan lainnya harus didukung oleh semua warga kelas. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Dalam paragraf ini, ingat cara menentukan kalimat utama.
langsung. Cara pertama, langsung baca kalimat terakhir paragraf. Nah, di situ di paragraf ini langsung kita temukan kata kunci. Kata kuncinya apa? Oleh sebab itu. Itulah kata kunci. Jadi, karena ditemukan kata kunci, otomatis kalimat utamanya ada di akhir, ya. Ingat, di akhir itu sudah Ustazah tandai, di akhir paragraf ditemukan kata kunci. Jadi kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Karena di akhir paragraf kalimat utamanya, maka jenis paragrafnya disebut betul, induktif. Mengerti ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Masih tes ya sebentar tentang jenis paragraf apakah ini dan mana kalimat utama dan kalimat pendukungnya. Oke, sudah Ustazah berikan contoh di situ. Kalian cermati baik-baik paragrafnya dan baca baik-baik paragrafnya. Oke, pertanyaannya, deduktif atau induktif? Kita langsung pakai cara Ustazah tadi. Langsung baca kalimat terakhir paragraf. Apakah ditemukan kata kunci? Yaps, ditemukan kata kunci. Apakah itu? Kata kuncinya itu adalah jadi. Nah, ini dia jawabannya. Letak kalimat utamanya. Karena di akhir paragraf ada kata kunci, berarti letak kalimat utamanya ada di akhir. Karena letak kalimat utama di akhir berarti jenis paragrafnya induktif. Oke. Kemudian kalimat utama, ingat kalimat utama harus ditulis lengkap. Jadi jawabannya kalau disuruh nyari kalimat utama itu, jadi memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Itu kalimat utamanya. Kalau kalimat penjelasnya, ya selain kalimat utama, semua kalimat itu ditulis. Ya, coba kalian lihat kalimat penjelas di situ. Semua kalimat ditulis kecuali kalimat utama. Kita tes satu paragraf lagi. Apakah ini deduktif atau induktif? Oke, ini adalah deduktif. Kenapa? Karena di kalimat terakhir tidak ditemukan kata kunci. Alhamdulillah, insya Allah Ustazah berharap kalian semua bisa memahaminya ya. Pokoknya ingat, kata kuncinya dihafal. Karena kalau tidak dihafal, nanti akan bingung untuk menentukan kalimat utamanya. Untuk di paragraf ini, itu di akhir paragraf ada kata selain itu. Kata itu berarti kan bukan kata kunci, maka kalimat utamanya ada di awal. Nah, kalimat utamanya di awal, karena di akhir tidak ditemukan kata kunci. Tuh, kalimat utamanya sudah Ustazah kasih warna pink di situ. Dan kalimat penjelasnya yang mana? Ya, selain kalimat utama, semua kalimat dalam paragraf itu kalimat penjelas. Di situ kalimat nomor 2 dan 3 disebut kalimat penjelas atau nama lainnya kalimat pendukung. Oke, cukup jelas ya mengenai paragraf, kemudian kalimat utama, jenis paragraf, dan cara menemukan kalimat utama sudah kita bahas. Sekarang kita membahas apa ya? Oke. Hello, kita sekarang langsung bahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya kalian harus tahu beberapa nama lain dari gagasan pokok. Karena ini yang kadang cukup membuat kalian bingung kalau kalian tidak tahu nama lainnya. Ya, nama lain gagasan pokok itu gagasan utama. Atau nama lainnya lagi pikiran utama. Ide pokok, ide utama, ya. Itu nama lain gagasan pokok.
Kalau nama lainnya gagasan pendukung, itu adalah nama lainnya gagasan penjelas, ya. Oke, gagasan pokok adalah ide atau masalah utama atau inti yang dibahas dalam paragraf. Menentukan gagasan pokok harus membaca keseluruhan teks. Sebuah paragraf memiliki satu gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukung atau gagasan penjelas adalah kalimat-kalimat yang berfungsi untuk memperjelas atau menjabarkan gagasan pokok. Dalam paragraf, semua kalimat yang bukan gagasan pokok itulah gagasan pendukung. Oke, langkah menemukan gagasan pokok. Dalam menentukan langkah menemukan gagasan pokok itu sangat berkaitan dengan kalimat utama, karena biasanya gagasan pokok juga ditemukan di kalimat utama. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah baca seluruh paragraf dengan cermat dan cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang kedua, seperti Ustazah bilang barusan, gagasan pokok biasanya ditemukan dalam kalimat utama. Artinya apa? Berarti gagasan pokok bisa ditemukan di awal atau di akhir paragraf. Tetapi yang perlu kalian ingat, tidak hanya di awal atau di akhir. Kadang juga gagasan pokok itu campuran. Artinya apa? Kadang ada di awal dan di akhir. Ditandai dengan apa, Us? Kalau seperti itu, ditandai dengan adanya pengulangan kata. Nanti kita bahas dalam contoh ya. Yang ketiga, tandai gagasan pokok. Yang keempat, kalimat-kalimat lain yang bukan gagasan pokok itulah gagasan pendukung. Oke, ini yang Ustazah bilang barusan. Gagasan pokok juga ditandai dengan adanya repetisi atau pengulangan kata atau bahasan tertentu dalam paragraf. Contoh, kita langsung lihat contoh paragraf. Oke, ini ada sebuah paragraf. Remaja harus mendapat pendidikan karakter agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal negatif. Melalui pendidikan karakter, remaja dibentuk menjadi remaja yang berakhlak mulia, kreatif, percaya diri, peduli terhadap sesama, dan santun. Jadi, pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Oke. Kalimat utama. Kita cari dulu ya kalimat utamanya. Yang mana? Langsung fokus di kalimat terakhir paragraf. Apakah ada kata kunci? Ya, betul. Ada kata kunci. Di situ ada kata jadi. Langsung aja. Kalimat utama kan ditulis utuh satu kalimat. Langsung ditulis. Kemudian, gagasan pokoknya apa, Ustazah? Karena kita sudah baca keseluruhan langkah-langkah tadi kan, kita harus baca nih semua satu paragraf secara cermat. Barusan sudah Ustazah baca. Nah, gagasan pokoknya ini, pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Ini kalau kalian lihat hampir sama ya dengan kalimat utama, hanya saja gagasan pokok ini lebih dipersingkat kalimatnya. Kemudian kalau kalian cermati, ada beberapa repetisi kata dalam paragraf atau pengulangan. Pendidikan karakter itu diulang-ulang dalam paragraf. Pendidikan karakter sangat penting. Itu diulang ya. Di kalimat pertama itu ada pendidikan karakter. Kalimat kedua, pendidikan karakter juga bagi remaja. Kemudian ditegaskan dalam kalimat terakhir, pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Ya, karena itu diulang terus dan ditegaskan di kalimat terakhir, wah ya itu kalimat gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukung. Ingat ya, gagasan pendukung berarti tinggal kita mengambil semua kalimat yang bukan gagasan pokok. Oke, contoh selanjutnya.
Kesehatan gigi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Karena jika gigi rusak dan tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan risiko terjadinya gangguan kesehatan yang sistemik dan kronis. Karena gigi akan membusuk dan pembusukan itulah yang menyebabkan bakteri akan menjalar ke organ tubuh lainnya dan memicu tumbuhnya penyakit, bahkan memicu terjadinya prekanker. Oke, kita cari kalimat utamanya dulu. Gimana kalau cari kalimat utama? Langsung fokus di kalimat terakhir paragraf. Apakah ada kata kunci? Oke, tidak ditemukan kata kunci di akhir paragraf. Otomatis kalimat utamanya ada di awal. Apakah dia? Oke, kesehatan gigi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Gagasan pokoknya apa? Peran penting kesehatan gigi dalam menjaga kesehatan tubuh. Ingat ya, ini jelas gagasan pokok ditemukan di kalimat utama. Kalau kalian cermati hampir sama ya. Gagasan pendukung sekarang. Oke. Ini yang selain gagasan pokok berarti kalimat lainnya adalah gagasan pendukung. Jelas ya anak-anak? Intinya gini, gagasan pokok itu seringkali kita temukan di kalimat utama. Tapi kalian tetap harus baca keseluruhan teks. Mana kalimat atau kata yang sering diulang, yang sering dibahas, itu biasanya dia menunjukkan gagasan pokoknya. Nah, di sini kalau kalian cermati, kalimat utama, gagasan pokok hampir sama. Hanya saja di gagasan pokok di sini kalimatnya lebih dipersingkat. Tetapi kalian boleh juga menuliskan secara utuh satu kalimat. Oke, hatur nuhun. Cukup sekian penjelasan Ustazah mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian fahami. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.